belakang. Beliau yang paling aktif Pak mengkomunikasikan acara ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Hariponto. Yang kami hormati Saudara R. Dwianto Prihartono SHMH, Ketua Harian DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi beserta jajaran. Ketua Harian Pak ya, siap. Yang kami hormati Dr. Palmer Sitomorang ya, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia beserta jajaran. Pak Palmer, sehat Pak. Yang kami hormati senior kami Saudara Dr. Magdir Ismail SHLLM, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia IKADIN beserta jajaran. Sehat Bang. Yang kami hormati Saudari Dr. Enita Adia Laksmita SHMH, Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI beserta jajaran. Siap. Yang kami hormati senior kami Sesepuh Komisi 3 DPR RI ya, Saudara Trimedia Panjaitan, Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia SPI beserta jajaran. Mana Bang Trimed? Waduh, makin muda kelihatan Bang. Yang kami hormati Saudari Siti Jamaliah Lubis SH, Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Yang kami hormati Saudara Dr. Haji Teguh Samudra SH MH, Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari. Hadir dengan 59 anggota sesuai dengan permintaannya. Terima kasih. Terima kasih rekan hadir di atas depan kita. Yang kami hormati Saudara Tommy Sugih SH, Caretaker Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI beserta jajaran. Siap. Yang kami hormati Saudari Maria Salikin SH, Wakil Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPI beserta jajaran. Ya Bu. Yang kami hormati Saudara Rifai Kusuma Negara SHMH, Sekjen DPP Ikatan Advokat Indonesia IKADIN beserta jajaran. Siap. Ada saudara kami Pak Aldwin Rahadian, ya. Ini advokat senior sekarang, bukan advokat muda lagi. Ada senior saya, guru saya, Saudara Karel Tikwalu. Iya, makin muda aja nih Pak Karel. Saya terus ya Pak Karel ya. Ya teman-teman semua, pokoknya hadir. Abangku, sehat semua. Oh ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan sekretariat, quorum sudah terpenuhi. Saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Sepakat? Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI dan perwakilan lintas organisasi advokat pendukung pengesahan RUU KUHP beserta jajaran dan kesediaannya menghadiri rapat dengar pendapat umum pada hari ini. Perkenankan kami menyampaikan agenda rapat hari ini, ya. Yang pertama, satu, mendengarkan masukan pernyataan sikap terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Kemudian ada tanggapan dari rekan-rekan, ya. Lalu yang ketiga, penutup. Saya mohon perkenan rapat ini kita akhiri pukul 15, bisa disepakati? Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pasal 73 dan 74 Undang-Undang MD3, DPR dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya berhak menggali setiap orang, memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR dan setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR tersebut. DPR juga berhak memberikan rekomendasi demi kepentingan bangsa dan negara. Dapat kami sampaikan bahwa DPR RI saat ini sedang menyusun dan membahas rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHP. Untuk itu kami merasa penting untuk mendengar masukan-masukan pernyataan sikap yang sifatnya membangun, termasuk dari hasil evaluasi dan pengalaman ketika menjadi advokat dan organisasi advokat. Rekan-rekan, sebagaimana kita pahami ya, bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang mulia, di mana rekan-rekan advokat ini bekerja untuk warga negara yang bermasalah dengan hukum. Ya, kita paham sekali bahwa
advokat ini kebanyakan dan bahkan hampir semua memang berangkat dari bawah, ya, mendampingi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang susah. Sebagian kerjanya tahun-tahun pertama pro bono, full pro bono, ya, mendampingi orang yang bermasalah dengan hukum. Karena itu komitmen Komisi 3, ya rekan-rekan yang sudah disampaikan secara umum adalah kami berkomitmen memperkuat profesi advokat, ya. Kenapa rekan-rekan hal tersebut dilakukan? Itulah demi terciptanya hukum yang adil, ya. Dengan KUHAP ini, dengan rancangan undang-undang KUHAP ini, komitmen kita mengimplementasikan penguatan profesi advokat, kami harap bisa dimaksimalkan, ya. Yang hadir di sini tokoh-tokoh advokat semua, memang kalau dilihat memang ini high profile advokat semua, tapi mereka ini adalah pejuang-pejuang yang membangun karirnya dari bawah semua, ya. Kita tahu mereka banyak sekali kontribusinya, ya, membantu masyarakat, ya, menolong orang dan lain sebagainya, ya, tanpa perlindungan maksimal dari negara. Nah, ini yang kita kadang-kadang miris, ya. Advokat kalau mendampingi kliennya, bicara pun nggak boleh, ya, menurut KUHAP yang lama. Jangankan menyampaikan keberatan, ya, memperjuangkan kliennya, bicara pun tidak boleh. Bahkan kalau posisi klien yang didampingi belum tersangka, mendampingi pun tidak boleh. Seringkali seperti itu. Ya, kita ingin perbaikan, di mana perbaikan ini komitmen kita tidak mengganggu kewenangan, tidak mengurangi kewenangan, tidak menggeser kewenangan aparat penegak hukum lainnya. Kita sepakat. Jadi kalau advokat lebih berdaya, advokat lebih berperan, bukan berarti aparat penegak hukumnya kurang perannya atau lebih tidak berdaya, tidak. Yang menjadi lebih baik adalah penegak hukum kita justru akan lebih berkualitas. Itu komitmen kita dan itu sangat masuk akal. Di negara manapun yang hukumnya maju, advokatnya, peran advokatnya sangatlah dihormati tanpa mengganggu kewenangan, peran, ya, tugas penegak hukum yang lainnya, ya. Apalagi kita komitmen kita, ya, pada reformasi, pada demokrasi, hukum alamnya sudah begitu. Kita mendorong profesi ini lebih kuat sehingga bisa melindungi warga negara yang bermasalah dengan hukum. Mungkin itu pengantar dari saya. Kami, ya, rekan-rekan advokat sudah mengundang mungkin hampir 60 elemen masyarakat terkait KUHAP ini menerima masukan, ya. Kami terima semua masukan masyarakat dan semua yang RDPU di sini kami tampilkan di website ya, DPR RI. Jadi nanti bapak-bapak kan kasih bahan, ya. Selain ini rekaman live streaming, anytime bisa diunduh. Bahan yang tertulis juga anytime bisa diambil di website DPR. Jadi yang namanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU KUHAP ini sudah sangat-sangat maksimal. Yang namanya transparansi sudah sangat-sangat maksimal. Kami ikhtiarkan. Kami garis bawahi itu adalah ikhtiar kami. Kalau memang ada kesalahan teknis, ketidakmampuan kami, dan dianggap kurang maksimal konteks partisipasi dan konteks keterbukaannya, kami memang sudah di situ batasnya. Yang bisa kami lakukan, kadang-kadang namanya website ada error dan lain sebagainya, itu di luar tanggung jawab kami. Tapi komitmen kawan-kawan ini semua hadir tiap hari adalah transparan dan terbuka, ya, serta partisipatif. Oke. Mungkin tidak berpanjang lebar, kami persilakan, ya, Pak Junifer, mungkin juru bicaranya, ya, ada 2-3 orang, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada Ketua Komisi 3, demikian juga kepada anggota Komisi 3 atas waktu yang diberikan kepada kami. Demikian juga terima kasih kepada rekan-rekan advokat yang bersatu kali ini, Pak Ketua. Kami boleh terpecah-pecah. Ya. Kami boleh terpecah-pecah dalam organisasi, tapi kalau sudah menyangkut marwah, martabat,
dan masalah profesi, apapun cerita, kami adalah satu dan bersatu. Khususnya Pak Ketua, kami ini rapatnya sangat singkat untuk acara ini. Nggak nyampe 2 hari, bisa dikoordinir, bisa bersatu membicarakan apa yang terbaik untuk pembahasan RUU KUHP. Ini kami bisa buktikan dari 13 undangan kepada kami, setiap organisasi berpartisipasi, kuotanya 50 orang. Sekarang ada di luar, mereka sudah sangat antusias mendengarkan pernyataan dari ketua nanti, kita apakan RUU KUHP ini. Total, saya dapat informasi tadi, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Wakil DPR, hadir hari ini yang sudah hadir mulai jam 12.15 laporan kepada saya, itu hampir 417 orang. Ya, yang ada di balkon itu sebagian kecil. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Selamat datang rekan-rekan yang di Terima balkon. kasih, terima kasih. Mohon maaf kapasitasnya terbatas ya, tapi tetap semangat ya. Ini sebagian kecil, Pak Ketua, di luar masih banyak, tapi kalau ada ruangan yang paling gede mungkin ribuan kami bisa hadirkan di sini sebetulnya. Kemudian kepada tim yang bisa menghadirkan kita di sini, khususnya kepada rekan saya Harfon, ya kita berikan aplaus dulu, Harfon. Ari Ponto berdiri dong, biar dia kan. Ya. Saya sampai tadi malam jam 2 masih tektok terus ini Ketua. Yang hadir ketua organisasinya siapa? Ya, siapa yang hadir? Dan di web, mau di WA juga terjadi komunikasi yang sangat baik sekali. Jadi jangan kaget Pak Ketua, kami memakai baju kebanggaan kami supaya memperlihatkan bahwa kami adalah pejuang hukum. Ya, yang selalu membela kebaikan dan kebenaran. Ini yang prinsip. Nah, oleh karena Pak Ketua, kenapa kehadiran kami hari ini? Ini perlu kami konfirmasi, adalah hari Kamis kalau tidak salah Pak Ketua, saya masih hadir di sini membawa korban kriminalisasi di dalam menjalankan profesinya seorang advokat. Kemudian tanggal 24 Maret kami sudah RDPU juga di sini. Tapi tiba-tiba hari Jumat saya pribadi kaget dan kawan-kawan juga kaget. Pak Ketua membuat statement yang menyatakan bahwa RUU KUHP terancam tidak dilanjutkan, dan yang paling mengerikan akan dibatalkan. Kebayang kami kalau ini dibatalkan, pengalaman kita membahas undang-undang bisa tidak bangkit lagi. Itu akan terkubur dan bisa menjadi kerugian bagi kami advokat, khususnya di dalam RUU KUHP ini. Kenapa? Karena RUU KUHP ini adalah ya penegakan hukum pidana. Yang kedua, KUHP ini adalah tata cara prosedur pelaksanaan pidana. Sementara KUHP akan berlaku tahun 2006. Lantas, kalau tidak ada hukum acaranya, kami berkesimpulan materi-materi yang ada di KUHP menjadi hambar. Apa itu? Yang pertama, bagaimana pengaturan mengenai restoratif justice. Kemudian bagaimana hakim memutus dengan menyatakan punya kewenangan sekarang memutus dengan pemaafan. Dan banyak lagi yang harus diatur di dalam hukum acara pidana. Nah, oleh karenanya dengan situasi yang Pak Ketua
buat di running text dan kemudian berita online, kami bersatu hadir kemari untuk dengan harapan agar RUU KUHP ini tetap dilanjutkan pembahasannya, dan harapan kami bahwa RUU KUHP ini bisa diundangkan atau disahkan pada tahun ini untuk menyongsong tahun 2026. Kami sebentar juga akan membuat kesepakatan atau statement bersama yang kami sudah siapkan. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, kami dari advokat mengucapkan terima kasih ya bahwa RUU KUHP ini sudah sangat maju dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHP. Kami boleh catatkan menjadi referensi dan kami sampaikan kepada kita yang hadir di sini, ada catatan kami. Tetapi catatan ini masih sebagian kecil. Nanti rekan-rekan kami sudah menyiapkan juga materi, usulan lebih lanjut yang kami akan serahkan, kiranya bahan ini menjadi referensi untuk pembahasan undang-undang atau KUHP lebih lanjut. Saya izinkan membacakan yang sangat penting catatan kami di dalam grup. Yang pertama, kami setuju mereformulasi pasal 33 ayat 2 RUU KUHP bahwa keberatan advokat wajib dicatat oleh penyidik dalam BAP. Kemudian, setuju mereformulasi pasal 140 RUU KUHP dengan memasukkan hak imunitas advokat, yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian setuju, ini penting sekali Pak Ketua, dalam RAP RDPU kami melihat ini tidak tergambar. Saya baca dari usulan pemerintah. Padahal pada saat kita RDPU di sini, praksi-praksi sudah menyetujui pasal 142 ayat 3. Apa itu? Yaitu tentang larangan-larangan terhadap advokat, antara lain larangan advokat berkomunikasi dan mengunjungi tersangka, terdakwa, terpidana, larangan advokat memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan klaimnya. Pada saat kita RDPU, kita sudah sepakat bahwa ini dicabut dan dibatalkan. Dan memang sudah dicabut, Pak. Pak, terima kasih. Mohon kepada advokat. Terima kasih. Kalau ini tidak dicabut, kontradiksi dengan 140. Terima kasih sekali lagi kepada yang mulia anggota DPR, pemerintah juga demikian. Kemudian yang ketua, catatan kami tambahan yang tertinggal yaitu reformulasi pasal 1 angka 13 RUU KUHP ya, yang memuat definisi upaya paksa, di mana upaya paksa menetapkan tersangka, penangkapan, penahanan dan lain-lain, tapi juga mencakup pemblokiran, penyegelan, pemutusan akses sebagai bagian dari upaya paksa. Ini juga harus menjadi bagian dari bisa kita ajukan pra peradilan. Ini penting sekali karena mohon maaf segala maaf, kami advokat merasakan aparat penyidik, malahan penyelidikan bisa melakukan pemblokiran semena-mena. Ya, ini ada catatan dari rekan-rekan, nanti ada catatannya. Ada apa? Ini yang selalu kami katakan bahwa terjadi penyanderaan. Ya, terjadi penyanderaan yang akhirnya terjadi tidak transparansi di dalam prosesnya. Kemudian pasal 1 angka 11 RUU KUHP ini juga penting kami meminta dan minta suatu hak dari kami, yaitu apa di sana dikatakan bahwa advokat adalah bagian dari penegak hukum. Jadi kami harus jelas statusnya, ya, itu harus tercakup dan secara tegas dimuat di dalam RUU KUHP. Kalau enggak, kami ini rekan-rekan APH yang lain dikatakan, lu siapa? Statusmu di mana? Sementara kita menjalankan undang-undang. Nah, ini penyetaraan, setara kita dengan penegak hukum yang lain. Baik, selanjutnya Pak Ketua, ada
reformulasi lagi pasal 5 ayat 2 KUHP yaitu ini penting sekali, yaitu menghapus kewenangan penyelidik untuk melakukan penahanan. Yang berhak melakukan penahanan itu adalah penyidik. Kita bisa bayangkan penyelidik adalah mencari bukti-bukti dan menetapkan tersangka. Belum ditetapkan tersangka, sudah punya hak untuk melakukan penahanan. Ini penting sekali, ini kontradiksi. Ya, ini koreksinya. Kemudian reformulasi angka 114 pasal 151 angka 1 RKUHP di mana tidak hanya tersangka, pelapor, penyidik berhak mengajukan pra peradilan. Ini kelanjutan saya mengatakan tadi. Ini kewenangan ini khususnya diberikan kepada para saksi, bukan kepada tersangka. Saksi pun bisa mengajukan pra peradilan apabila haknya dilanggar, dalam ini pemblokiran, penyitaan yang masih belum diuji kebenarannya karena pokok perkara belum diproses. Ketua yang kami muliakan, anggota yang kami muliakan, ada yang sangat signifikan dan ini menurut kami harus tetap dipertahankan, dan inilah tidak terjadi rekayasa, tidak terjadi penekanan. Apa itu? Yaitu pasal 141 KUHP yang menyatakan di dalam huruf D bahwa advokat berhak mendampingi saksi sejak mendampingi tersangka, terdakwa, saksi korban pada semua tingkat pemeriksaan. Segala mohon maaf, kami mendapat informasi, mudah-mudahan tidak benar, ini ada APH keberatan terhadap pasal 141 ini. Sekali lagi, ada APH, apakah dia atas nama APH institusi atau pribadi? Padahal marwah daripada KUHP ini adalah pasal 141. Terima kasih kepada perumus dan membuat rancangan ini yang telah mengakomodir. Saya langsung konfirmasi, tidak ada keberatan, Pak. Terima kasih. Jadi itu baik, sudah disepakati. advokat mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3. Inilah catatan kami, Pak Ketua, masih banyak tetapi kami sepakat, teman-teman, bahannya kami akan serahkan kepada ketua dari setiap organisasi, ya, secara organisasi bahan-bahan yang sudah disiapkan dari Pak Magdir, dari Pradi Soho, mohon maaf ini Pradi ada 3 ini Pak Ketua, tapi hari ini kami bersatu, ya, dan dari 13 setiap organisasi sudah menyiapkan Pak Ketua, kami akan serahkan kepada Pak Ketua, ya, bahan-bahannya untuk nanti bisa menjadi bahan lebih lanjut. Kemudian Pak Ketua, sebelum kami menyatakan pernyataan sikap, izinkan nanti Pak Ketua dan kepada para anggota, apakah masih diberikan waktu nanti kawan-kawan ada yang memberi masukan? Jadi gini, sebelum pernyataan sikap, nanti teman-teman mungkin ada 2, 3, 4 orang mungkin ya. Silakan. Ya. Ya. Baik. Baru terakhir baru pernyataan sikap. Baik, terima kasih. Kalau begitu ada bahan yang sudah disiapkan kemarin dari saudara, kalau boleh, mohon maaf kepada rekan-rekan, jangan lagi mengulangi yang saya sudah sampaikan. Kalau ada di luar itu, silakan dari Palmer. Habis Pak Palmer, Pak Hotman ya, Bang ya. Nanti habis Pak Palmer, Pak Hotman. Oh, Pak Hotman. Ya. Baik. Habis ya. Terima kasih pimpinan rapat. Saya Palmer Situmorang, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, dan juga teman-teman saya Asosiasi Advokat Indonesia yang dalam sebentar lagi mengadakan rekonsiliasi pertama di Indonesia. Ada rekan Arman Hanis, Ranto tadi mungkin nggak sempat atau terblok di luar, nggak bisa masuk. Pimpinan yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh juru bicara kita tadi, bahwa untuk memudahkan Komisi 3 membahas, nanti kami akan berikan ini dalam bentuk hard copy, maupun nanti akan kami upload juga di websitenya Komisi 3 DPR RI. Karena bagaimanapun kita harus menyampaikan masukan-masukan, karena kita harus bantu DPR melihat dengan jernih sejauh mana tadi ada isu bahwa ini akan
tangguhkan atau bahkan bisa tenggelam sama sekali. Itu sangat menyedihkan kalau berita itu betul. Tolong Bapak-bapak yang terhormat di Komisi 3 ini jangan dihentikan, karena kita mau masuk ke Undang-Undang Hukum Pidana 2026. Kalau tidak disertai dengan perubahan KUHP dan kita tidak tahu bagaimana menggunakan Undang-Undang Peradilan HAM berat jika memakai model masih KUHP yang lama, dan bagaimana kita mengenai peradilan-peradilan lainnya untuk bisa mengejawantahkan hukum acara yang benar. Yang paling menjadikan dari draft yang sudah dibuat ini, ada 79 kata memuat berita acara. Semua hukum acara adalah identik dengan berita acara. Sayangnya, kenapa impact hukum dari berita acara ini kok tidak didefinisikan? Semua diawali dengan huruf kecil, acaranya juga huruf kecil, dan di definisi penjelasan umum pun tidak jelas apa itu berita acara. Sementara menjadi materi pra-peradilan itu salah satunya berita acara. Sah tidaknya penyitaan itu bagaimana berita acara. Yang dimaksud dengan berita acara pasal 72 KUHP juga harus dengan persetujuan ketua pengadilan. Berita acara menyita dan menyerahkan barang bukti. Itu salah satunya. Terus saya mau ada 5 poin, ya. Yang paling utama saja saya katakan 6 poin. Hak tersangka mendapatkan atau melihat barang bukti. Coba, baik di KUHP beginilah HAM itu diinjak-injak. Termasuk di rancangan ini. Kapan tersangka atau kuasanya berhak melihat alat bukti? Di dalam rancangan yang ada ini, dengan persetujuan hakim baru bisa dilihat alat bukti. Nah, terus bagaimana? Saya kira ketua kan sudah mengalami bagaimana menyusun pembelaan yang baik. Yang kita kejarkan kebenaran material. Bagaimana suatu kebenaran material kita tahu kalau kita tidak bisa kaji itu alat bukti, hanya dilihatkan di depan meja begitu diperlihat. Bagaimana kita mau kaji itu dalam hanya lihat-lihat seperti itu? Tidak memenuhi persyaratan ilmiah, tidak memenuhi persyaratan logika umum, bahkan logika hukum, sama sekali tidak. Harus ada akses yang benar. Tolong nanti Bapak yang terhormat di Komisi 3 ini meninjau itu. Tolong ditinjau baik, karena hak asasi dari terdakwa adalah untuk mengetahui, mendengar. Bahkan itu sebenarnya tidak hal yang luar biasa. Coba ketika kita dampingi seorang klien, jaksa atau polisi memperlihatkan, benar nggak ini tanda tangan saudara? Artinya bisa diperlihatkan. Ya, terus yang berikutnya mengenai pra-peradilan. Ini pra-peradilan ini menjadi alat atau ruang bersekongkolnya termohon pra-peradilan, hakim, entah itu jaksa, entah itu polisi sebagai termohon. Kenapa? Saya mengalami. Bisa setelah didaftar 2 bulan sudah ditetapkan siapa hakim yang mengadili, tapi tidak disidang-sidangkan. Hanya menunggu pokok perkaranya naik. Nah, sudah dibahas ini dalam artian, di dalam rumusan sudah ada, dimasukkan tidak boleh naik perkara. Kalau tidak boleh naik perkara, berarti penahanannya akan habis dong. Bisa rusak itu hukum acara. Nah, terus saya mau tawarkan satu pemikiran baru. Sebenarnya hukum pidana kita tahu adalah hukum publik. Semua undang-undang yang terkait hukum publik, termasuk PT-UN, menganut asas fiktif positif. KUHP juga menganut asas fiktif positif. Saya sudah tulis pasal apa yang mengatakan. Bahkan rancangan ini pun mengatakan menganut asas fiktif positif. Apa itu fiktif positif? Ketika hakim tidak memutus dalam jangka waktu yang ditetapkan, berarti dikabulkan permohonannya. Contoh apa yang ada di dalam rancangan ini yang mengatakan terjadi fiktif positif? Dia anut fiktif positif. Contoh,
Apabila tersangka ditahan melebihi dari batas waktu, harus dikeluarkan tanpa ada disebut perlu penetapan mengeluarkan, harus diuji di persidangan. Begitu lewat, harus dikeluarkan. Itu fiktif positif, 100%, paling murni. Paling murni, tidak memerlukan tindakan hukum apapun, harus dikeluarkan. Ini perlu dikaji supaya tidak lagi alat pra-peradilan ini menunda-nunda menjadi bancakan. Pengalaman kita itu menjadi alat permainan, dan kasihan orang. Orang sudah mempersoalkan dari sebelumnya, hanya menunggu-nunggu bagaimana supaya batal demi hukum. Karena di dalam pasal 82D KUHP, apabila pokok perkaranya itu sudah disidangkan, maka gugur. Saya tahu di dalam draft yang RUU sekarang sudah diantisipasi, tidak boleh maju perkaranya. Pertanyaan saya, kalau tidak maju perkaranya, bisa juga senjata dari tersangka melama-lamakan sidang itu supaya masa penahanannya habis. Tak baik juga buat penyidik, tak baik buat jaksa. Harus diberlakukan adalah siapa yang memutus? Ya hakim. Hakimnya yang diberi sanksi. Dia harus memutus dalam tempo yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau tidak, berarti permohonannya dikabulkan. Itu berlaku di PT UN, itu berlaku juga di KUHP, terlaku di dalam rancangan ini. Boleh dipersingkat, ya, Pak Almor? Satu lagi, mengenai kewajiban menghadirkan saksi, memang disebut advokat di dalam draft rancangan undang-undang. Advokat boleh memohon, bahkan memohon saksi di persidangan itu harus dengan persetujuan hakim. Kenapa mesti persetujuan hakim? Bukankah hak tersangka menghadirkan alat bukti yang bisa membebaskan dia atau yang bisa meringankannya? Kenapa pengaturan tentang ini? Sejak kita di KUHP juga ada aturan mewajibkan polisi untuk memanggil saksi yang diminta oleh tersangka. Harusnya itu lebih tegas, bukan hanya di penyidik. Ketika di persidangan, dan faktanya ketika kita minta saksi di persidangan, katakanlah pegawai negeri atau pejabat negara yang kita panggil itu, yang kita minta, yang bersangkutan bilang, saya nggak bisa meninggalkan kantor. Paling tidak ada pintu memberi kewenangan kepada hakim atau kewajiban mengeluarkan surat panggilan sehingga yang bersangkutan berhak meminta izin dan persetujuan dari instansinya supaya bisa meninggalkan tempat kerja dan menjadi saksi. Saya kira itu akan kami serahkan nanti lebih lengkapnya perbandingan antara RUU dengan KUHP. Terima kasih, pimpinan. Lanjut Pak Hotman ya. Terima kasih. Langsung Hotman Paris. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan semua anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang. Ya, jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHP dan dilaksanakan dengan benar. Namun ketentuan mengenai pra peradilan ini masih terlalu umum.
hanya sebatas penahanan dan sebagainya. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan pra peradilan adalah apabila hak tersangka saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilanggar dan pelanggaran KUHP berhak mengajukan pra peradilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan adalah ajang paling bagus bagi penyidik untuk cari rezeki. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah kalau dia sebagai pelapor dalam penyelidikan SP2HP keluar, kasusnya dihentikan. Kalau dia sebagai terlapor langsung jadi tersangka dan tidak ada upaya hukum. Karena kalau masih dalam penyelidikan tidak ada upaya hukum, tidak boleh pra peradilan. Pertanyaannya, apakah penyelidikan masih perlu? Kenapa nggak langsung ke penyidikan? Oke. Yang berikutnya adalah penyidik dan tersangka itu nggak beda dengan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, saling menggolkan dia punya dalil-dalil. Makanya sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam otopsi, semuanya pengacara dikasih hak untuk ikut dengan bantuan profesional. Itu akan lebih fair, terutama waktu gelar perkara. Itu sangat perlu. Tapi yang paling saya fokus tadi itu adalah pra peradilan itu ini terlalu umum. Justru inilah kunci daripada ngetes apakah hak daripada warga itu diinjak-injak atau tidak. Yang terakhir, sebenarnya banyak di sini titipan dari para profesor karena sudah ada tertulis. Satu lagi, Pak, hampir setiap perkara pidana, terutama yang tersangkanya berduit sampai PK, selalu ada ahli. Akan tetapi di Indonesia ini ahli tidak boleh bicara tentang fakta. Saya sudah mengikuti persidangan begitu banyak di Singapura, di arbitrasi maupun perkara pidana. Justru ahli itulah yang paling tepat memberikan pendapat analisa terhadap fakta. Dia yang tahu menerapkan teorinya terhadap fakta. Soal nanti apakah pendapatnya diakui oleh hakim, itu kan haknya hakim. Jadi sekali lagi agar ditambahkan pasal bahwa ahli berhak memberikan komentar. Ini saya sudah alami langsung 10 tahun lalu di Singapura. Sekarang ini setiap orang PK mendatangkan ahli, tapi dia hanya kayak buat syair aja, ngomong no, habis itu selesai. Tidak pernah diterapkan teori-teorinya itu terhadap fakta kejadian. Itu akan lebih seru dan akan lebih mendalam mengenai kasusnya. Saya kira hanya itu aja. Tolong saya hanya fokuskan pra peradilannya itu terlalu umum. Rakyat haknya terinjak-injak. Justru itulah kesempatan untuk menghentikan kasus. Jangan hanya soal sah tidaknya penahanan, tapi setiap hak daripada tersangka maupun saksi yang dilanggar menurut peraturan perundang-undangan ataupun yang melanggar KUHP berhak sebagai alasan pra peradilan. Itu baru Komisi 3 menjadi pahlawan. Jangan lupa, yang datang ke Kopi Joni itu dulu-dulunya berkuasa loh, Pak. Ada yang tentara, ada yang Komisi 3, ada yang DPR. Tapi ada waktunya bapak-bapak itu akhirnya pensiun. Pada saat itulah Anda tidak punya power. Pada saat itulah anak cucu saudara datang ke Kopi Joni mengemis-ngemis keadilan. Jadi kalau kalian bikin sekarang yang lengkap, Anda menjadi pahlawan. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih. Kita berikan waktu kalau bisa to the point aja, Pak Magdir. Terima kasih. Terima kasih, Pak Juniper. Pak Ketua, kami sebenarnya IKADIN sudah menyiapkan secara keseluruhan mengenai penilaian kami ketika kami sandingkan seluruh pasal-pasal dari RUU ini dengan beberapa usulan dari pemerintah. Nanti kami akan serahkan ini. Meskipun secara khusus beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak keliru, kami juga sudah mengirimkan soft copy-nya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan. Saya tidak tahu apakah pembahasannya ini sudah dilakukan seperti apa di Komisi 3. Yang pertama mengenai soal saksi atau penyidik menjadi saksi dan juga menjadi ahli. Ini tolong betul dalam praktek kita sekarang ini itu yang sudah terjadi. Tolong mungkin Bapak-bapak di DPR, di Komisi 3 mencoba melihat itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kira saya juga pernah menyampaikan mengenai soal unfit to stand trial. Khususnya
perpanjangan penahanan dari pasal 99 ayat 1 itu dijadikan alasan karena katanya misalnya karena orang itu sakit sehingga dia harus juga ditahan. Karena misalnya karena ada kegilaan dari orang itu. Menurut hemat kami mestinya orang seperti ini tidak bisa ditahan, tetapi justru dimasukkan ke rumah sakit. Karena inilah yang kita sebut dengan unfit to stand trial. Kemudian kalau teman-teman tadi mengatakan soal pra-peradilan, yang menjadi persoalan pokok kita selama ini dalam praktek hukum kita, yang menjadi alasan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu hanya dua. Kalau ada dua bukti permulaan, cukup selesai sampai di situ. Apakah bukti permulaan ini substansial, ya, dan memenuhi unsur atau membuktikan unsur dari pasal, itu yang tidak pernah dibicarakan secara baik. Jadi sehingga menurut hemat kami, kalau misalnya syarat untuk orang melakukan pra-peradilan, itu karena salah satu di antaranya kalau penetapan tersangkanya, karena misalnya bukti permulaannya itu yang pertama itu harus substansial, dan yang kedua relevan dengan pasal yang dipersangkakan. Bukan hanya sekedar dua alat bukti. Kemudian selanjutnya yang kami ingin juga minta perhatian dari Bapak-bapak dan saudara-saudara soal pemblokiran, ya. Pemblokiran terhadap apakah itu rekening atau juga bahkan sertifikat dan lain-lain. Ini juga tolong diperhatikan betul, mestinya ada batasan. Apa batasan sesuatu itu bisa diblokir? Karena sepanjang yang praktek yang terutama terakhir-terakhir ini, ada uang perusahaan yang tidak ada urusannya dengan perkara atau yang sedang diperkarakan, itu diblokir. Akibatnya perusahaan-perusahaan itu tidak bisa membayar gaji. Sama Ferrari, Lamborghini disita. Nah, itu dia tuh. Itu yang 10 tahun lalu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, satu lagi yang menurut hemat saya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai PK. Larangan PK oleh kejaksaan. Karena saya ingat betul pada undang-undang kejaksaan itu ada haknya jaksa untuk kasasi demi hukum. Nah, kalau mereka sudah punya hak kasasi demi hukum, mestinya mereka nggak boleh lagi PK. Tetapi sepanjang yang saya ingat, kasasi demi hukum ini tidak pernah digunakan oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya yang kami juga minta perhatian adalah mengenai keterlibatan hakim pengawas dalam eksekusi. Bapak dan saudara-saudara, cukup banyak terakhir-terakhir ini, terutama perkara-perkara yang menyangkut uang banyak, ya. Eksekusi itu selalu ditunda-tunda. Bahkan ada perkara yang ditunda eksekusinya itu pengembalian, misalnya sudah diputuskan bahwa uang yang disita oleh penyidik atau penuntut umum tidak ada urusannya dengan perkara, tetapi ini tetap saja mereka sita menunggu karena masih ada perkara yang lain. Jadi menurut hemat kami ini tolong betul mendapat perhatian dari ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara. Yang terakhir dari kami ingin juga dilihat secara baik mengenai pengawasan terhadap lelang. Ya. Lelang-lelang harta rampasan, ya, ini tolong betul, saya kira mesti ada aturannya. Sebab sepanjang yang kita tahu sekarang ini, aturan terhadap ini tidak ada. Karena ini akan merugikan masyarakat. Saya kira itu yang Pak Ketua yang bisa saya sampaikan mengenai ini, nanti saya serahkan ke Bapak Ketua. Terima kasih. Ya, Baik. silakan. Ada 1 menit. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan, anggota dan seluruh pimpinan organisasi advokat yang hadir. Saya mau menambahkan satu hal saja, Pak Ketua, bahwa ada kemungkinan soal penyadapan akan juga menjadi bagian yang mungkin bisa masuk ke KUHAP atas keinginan berbagai pihak. Kami ingin menyampaikan bahwa ini harus sangat hati-hati karena akan berhubungan dengan soal-soal privat, ya. Yang kedua, jangan sampai terjadi ada satu proses penyadapan yang dilakukan oleh pihak lain, kemudian itu digunakan atau dimanfaatkan untuk proses perkara pidana baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dan yang terakhir adalah juga jangan sampai terjadi bahwa hal yang dilakukan mengenai
tindakan penyadapan itu sebelum ada proses penyelidikan itu dilakukan dan kemudian digunakan pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi tambahan saya adalah itu, mohon agar sangat hati-hati soal penyadapan ini. Demikian, terima kasih. Jadi kalau penyadapan sudah jelas tidak kita bahas di KUHP, Pak. Ya. Baik, Ketua, melihat waktu, izinkan kami membuat pernyataan sikap bersama Koalisi Organisasi Advokat Pendukung Pengesahan RUU KUHP. Izin Ketua. Ketua, Izin. izin. Satu poin aja juga. Dari siapa? Masih ada? Juga kita pengen menyampaikan. Dari siapa? Kalau sama, saya pikir Materinya sama? ya. Enggak, satu aja. Ini beda-beda. Oke, silakan. Boleh ya, terima kasih. Ada. Oke. Terima kasih pimpinan sidang. Kami mungkin dari sini cuma menyatakan dari organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia hanya mau memberikan masukan pada pasal yang belum disebut pasal 16 ayat 1E dan pasal 16 ayat 1F tentang penyamaran. Mungkin sekarang sudah dicantumkan dalam RUU KUHP ini agar mungkin dapat diperketat, karena dengan penyamaran yang ada bagi penyidik tersebut bisa juga indikasi jadi menjebak sebelum mereka menjadi tersangka. Mungkin hanya itu kami dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, dan mungkin tambahan bahwa kami juga datang sesuai aturan 4 orang ke sini menghadiri bersama-sama, dan di luar juga ada juga sekitar 30 orang. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Dari PRA? Ya. Oke, silakan. Saya dari Kongres Advokat Indonesia, yang mana kita ada 50.000 anggota kita di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga Bapak Sufmi Dasko adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas Kongres Advokat Indonesia. Harus saya perkenalkan, kalau enggak. Oke, mungkin saya beda dengan yang lain sudah banyak yang memberikan materi. Ya, dan KAI juga sudah pernah memberikan materi, jadi kita tidak ulangi lagi. Hanya pernyataan sikap Kongres Advokat Indonesia terhadap urgensi pengesahan RUU KUHP Indonesia. Yang singkat aja mungkin. KAI memandang perlu segera disahkannya RUU KUHP sebagai perwujudan dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. KAI meyakini dengan diberlakukannya RUU KUHP akan memberikan jaminan bagi masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia. Kontradiksi dalam substansi RUU KUHP adalah hal yang lumrah, namun diharapkan tidak menjadi hambatan bagi implementasi azas legalitas, dan untuk itu KAI mengajak semua pihak untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas institusi masing-masing. Dengan disahkannya RUU KUHP, maka akan memberikan kesempatan yang cukup untuk pemerintah melakukan sosialisasi kepada semua instansi, sehingga ketika KUHP baru berlaku pada Januari 2025, maka semua pihak yang berkepentingan setidaknya telah memahami KUHP. KAI siap mendukung aktif pemerintah dalam rangka proses sosialisasi serta mengawal penegakan hukum KUHP dan KUHP ke depannya. Kami dari Kongres Advokat Indonesia juga berterima kasih kepada Komisi 3 yang mana banyak diakomodir tentang advokat. Jadi saya rasa suka tidak suka dan senang tidak senang, RUU KUHP harus disahkan secepatnya. Itu permintaan dari Kongres Advokat Indonesia. Ya, oke ya. Baik, Terima terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Baik, teman-teman, saya masih ada yang terakhir. Ferrari, jadi. Satu. Masih ingin ditambahkan. Poin aja ya, langsung poinnya, Langsung. silakan. Terima kasih Ketua Komisi dan seluruh jajaran yang sangat-sangat saya hormati. Saya Heru Notonegoro, Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia.
Saya langsung saja satu poin ini yang saya yakini tidak ada di rancangan undang-undang manapun untuk memastikan prinsip diferensiasi fungsional yang hakiki. Kongres Advokat Indonesia tetap mengusulkan substansi baru yang sebelumnya tidak ada dalam rancangan undang-undang KUHP maupun pada DIM pemerintah, yaitu hak penjaminan advokat yang diberikan kepada advokat selaku penasihat hukum dalam hal adanya tindakan upaya paksa terkait dengan penangkapan dan penahanan. Substansi ini mengacu pada prinsip para pihak berlawanan secara berimbang, sebagaimana yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, hak hakim, dan atau hak atau kewenangan yang dimiliki tersangka atau terdakwa dan atau advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum yang lain. Selain itu, hal ini juga selaras dengan penjelasan angka Romawi 1 umum huruf G tentang penguatan peran advokat. Hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa Kongres Advokat Indonesia pada dasarnya menyetujui untuk rancangan ini dilanjutkan hingga disahkan. Dan mohon dicatat bahwa kehadiran kami, para pimpinan advokat, tidak sebatas dijadikan stempel belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baria, tenang aja, tenang. Saya kiri pimpinan. Silakan Pak Teguh Samudra. Terima kasih pimpinan yang saya muliakan dan Bapak Ibu yang saya banggakan, anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberi kesempatan kepada kami Teguh Samudra, basic dari LBH, sekarang Ketua Umum Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Baru organisasi anak bawang, tapi bersyukur kita sudah menyeluruh ke seluruh provinsi. Hari ini sebenarnya secara tertulis nanti akan kami serahkan kepada Ketua yang mulia tentang usulan kami. Yang penting karena waktunya sangat terbatas adalah perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan proses peradilan berdasarkan KUHP nanti. Kenapa? Karena selama ini faktor-faktor pengawasan jika APH telah menyalahgunakan kewenangannya tidak tersentuh walaupun sudah diatur misalnya oleh internal atau atasannya. Ini sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Jadi mekanisme pengawasan perlu diperketat atau diperjelas baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses peradilannya. Saya yakin yang mulia semua anggota Komisi 3 telah memahami penyalahgunaan wewenang dari pertahapan proses peradilan sampai tingkat PK itu pun semuanya. Jadi hendaknya nanti para perumus mohon yang mulia, para anggota Komisi 3 untuk berkenan lebih rinci lagi menata kata-kata dan kalimatnya itu agar diimplementasikan nantinya mudah. Yang kedua, juga harus diwaspadai tentang pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan dalam prakteknya. Rumusan-rumusan dari kata yang tidak jelas akan disalahgunakan. Misalnya kata-kata dapat, itu potensi untuk penyalahgunaan wewenang dari semua tingkatan yang kita alami. Sehingga yang mulia para anggota Komisi 3 berkenan nanti memperjelas atau dalam rumusan penjelasannya agar nanti dapat dipahami secara menyeluruh. Kami dari Ferrari ada 7 poin sebenarnya, tetapi karena waktunya sangat terbatas, nanti akan kami serahkan saja. Semula akan kami serahkan kepada Sekjen untuk membahas, tapi waktunya nggak memungkinkan. Izin Pak Ketua, nanti kami serahkan saja bersama rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam hormat untuk seluruh para anggota Dewan yang kami muliakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pak Petrus terus ke kiri, ya Pak Petrus dulu. Terima kasih pimpinan sidang. Saya langsung ke substansi mengenai hak-hak tersangka dan advokat. Izin Pak Juniper, izin Pak. Saya pikir kalau memang antusias kita kasih dulu ya 1 menit ya. Kiri ya. Terakhir Pak Karel ya. Terakhir ya. Ya. Petrus lanjut.
Terima kasih pimpinan. Saya langsung ke materi saja. Di dalam pasal 134 dan 141 KUHP, rancangannya menyatakan bahwa tersangka atau advokat berhak melakukan komunikasi. Itu sangat penting. Tetapi yang menjadi masalah selama ini dalam praktek, penggunaan HP oleh tersangka yang ditahan tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, ini bagaimana teknisnya supaya pihak rutan tidak menggunakan atau bisa pelaksanaan pasal melakukan komunikasi itu. Jadi harus dirumuskan dengan jelas mengenai penggunaan HP untuk komunikasi. Karena di pasal 134 dan 141 KUHP mengenai hak tersangka, hak terdakwa, dan hak pengacara untuk melakukan komunikasi. Itu sangat dibuat di situ. Yang kedua, pasal 222 mengenai alat bukti. Sangat jelas disebutkan mengenai alat bukti. Untuk alat bukti disebutkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lalu bukti elektronik. Kemudian yang menjadi masalah untuk huruf G, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Khusus untuk huruf G ini tidak ada definisi, multitafsir, dan berpotensi kepenyalahgunaan wewenang. Jadi apakah pasal huruf G ini di-drop saja karena sangat luas penafsiran mengenai sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Jadi mengenai pasal 222 ini, alat bukti ini terlalu luas untuk huruf G ini. Dan ini berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang menggunakan alat bukti. Oke, kemudian mengenai penyadapan, memang di dalam rancangan disebutkan akan dibuat dengan undang-undang. Ini sangat berbahaya kalau tidak diatur secara detail apa saja dan siapa saja yang boleh disadap dan di tahap mana. Dalam rancangan disebutkan harus dibuat dengan undang-undang, apakah masih berlaku atau tidak. Kedua, ada beberapa pasal dalam RUKUHP ini yang diperlukan dengan peraturan pemerintah. Misalnya tentang pengakuan terdakwa untuk perdamaian. Disebutkan harus dengan PP. Bagaimana saat berlakunya KUHP di 2023, kalau PP-nya belum ada, apakah bisa dipakai pedoman RJ untuk penyelesaian secara alternatif perdamaian ini? Ya, sekian dan terima kasih. Rekan saya dari Jawa Tengah ingin menambahkan. Mohon waktu. Terima kasih pimpinan. Saya kira saya minta waktu Pak karena jauh dari Jawa Tengah Pak. Karena mau tolong pahami Pak. Kami jauh-jauh ke sini Pak. 1 menit Pak. Ya, silakan. Saya ini advokat Pak, saya juga pengen berbicara Pak. Saya sayangkan dari senior-senior saya yang berbicara di depan ini tidak menilai mengenai asas apa yang diberlakukan oleh KUHP saat ini. Apakah masih menganut asas diferensial fungsional? Kalau diingat sejarah HIR, dulu bukan berlaku asas diferensial fungsional. Dia berlaku omnibus litis. Artinya apa? Proses penyidikan perkara pidana itu tidak berakhir di kepolisian. Dia berakhir di pengadilan. Lewat siapa? Jaksa penuntut umum. Disertasi saya dibimbing oleh Prof. Pujiono SH. Waktu kemarin kita juga ada siaran langsung juga dengan kalau tidak salah dengan Pak ini. Sama saja akan kembali. Dan saya lihat tidak ada asas ini di dalam KUHP. Masih menganut asas diferensial fungsional. Khususnya dalam gelar perkara. Beberapa gelar perkara yang saya ikuti waktu di Mabes Polri pun, walaupun hasil gelar perkara itu sudah dinyatakan tidak cukup bukti, tapi penyidik menyatakan saya cari bukti lagi. Itu asas diferensial fungsional yang kembali berlaku di dalam KUHP yang baru. Di dalam semua gelar perkara, saya sudah berulang kali ikut gelar perkara. Kenapa Komisi 3 tidak ajukan saja pada saat gelar perkara itu JPU sudah terlibat di situ? Sehingga tidak terlalu lama-lama. Kalau di Amerika, ada tersangka dia langsung disidangkan. Ada pelanggaran hak asasi manusia dalam KUHP yang lama maupun yang baru ini. Seorang tersangka bisa ditahan sampai 3-4 bulan di tingkat penyidikan. Padahal seharusnya berdasarkan di Amerika,
Dia datang langsung dia disidangkan. Jadi yang ingin dicapai oleh kita agar klien kita selaku tersangka itu segera dihadapkan ke pengadilan. Tidak ditahan berlama-lama di kepolisian apalagi di kejaksaan. Izin Ketua. Sebentar dulu, belum selesai. Saya punya hak bicara di sini sebentar, Pak. Izin Ketua. Ya, sebentar. Karena banyak yang harus di sini. Ya, kita udah paham maksudnya. Baik. Udah paham. Terima kasih. Saya mau bicara dulu, Pak. Belum selesai, Pak. Tolong, saya juga rakyat di sini, Pak. Nah, jadi jangan saya punya hak berdebat. untuk berbicara juga, Pak. Pak, Tolong. saya kira baik. 1 menit, Pak. Jadi tolong dihargai, Pak. Saya tadi tidak protes siapapun yang bicara. Saya hargai senior-senior saya di sini. Ya. Kita mau merubah negara ini untuk hargai HAM. Mari kita mulai, Pak. Di sini yang saya lihat, Pak, jadi Pak Ketua, ini belum final KUHP ini, saya anggap. Karena proses itu akan sama dengan KUHP yang lama. Itu aja, matur nuwun, Pak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Terakhir Pak Karel ya, abis ini ya, teman-teman ya. Kok sepakat ya terakhir Pak Karel ya dari. Sudah sepakat, baru nanti kan. Izin pimpinan, saya dari Ikadin, jadi Ikadin ada 2, tapi hari ini kita bersatu untuk menyongsong KUHP yang baru. Ada beberapa tambahan dari kami. Pertama, yang mungkin perlu ditambahkan adalah terkait pra-peradilan pimpinan, ternyata belum ada hak pihak ketiga untuk mengajukan pra-peradilan. Karena banyak sekali upaya paksa ini justru merugikan pihak ketiga, dan ini perlu ada salurannya, tidak hanya untuk tersangka. Yang kedua adalah terkait pemberian kesempatan pembuktian secara berimbang di persidangan. Seperti kita ketahui dalam perkara tipikor misalnya, itu hampir 5/6 persidangan dikuasai oleh kejaksaan. Kami hanya pembuktian 2-3 kali sidang, dan ini sangat menyulitkan dalam melakukan pembelaan terbaik. Untuk itu mungkin ini bisa diatur secara berimbang, termasuk sampai hari ini juga belum diatur di mana pembuktian surat itu diajukan. Sehingga hakim juga kadang punya selera masing-masing, ada yang dilampirkan dalam pledoi, ada yang diajukan sebelum pemeriksaan saksi. Ini perlu ditegaskan di mana pembuktian surat itu dimasukkan. Yang ketiga adalah terkait alasan PK, kembali lagi kalau kami tetap memperjuangkan agar putusan yang saling bertentangan ini menjadi sebuah alasan PK selain novum, karena seringkali karena putusan yang bertentangan justru sulit menjadi eksekusi dalam pelaksanaannya. Itu saja. Terakhir, beberapa ini kami serahkan kepada pimpinan, mungkin nanti pimpinan yang bisa mengelaborasi lebih lanjut, tapi kami tutup dengan quote dari politisi senior Amerika Joseph Gunley Cannon, Bang Hinca, lebih kurang berkata, nearly all legislation is the result of compromise. Artinya, hampir semua legislasi adalah hasil dari sebuah kompromi. Sehingga kami menolak aspirasi sekelompok pihak yang ingin membatalkan bahkan menghentikan KUHP yang sudah kita nanti selama 15 tahun terakhir. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak Karel silakan terakhir ya Pak ya. Terima kasih Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya muliakan. Izin, tadi hak imunitas dan punya peran setiap tingkatan untuk advokat itu sudah diakomodir teman-teman. Demikian juga terkait dengan obstruction of justice itu dikecualikan khusus untuk advokat yang beritikat baik. Namun ada beberapa yang tidak dibahas tadi, yaitu hak asasi manusia, hak asasi terkait tersangka dan saksi. Tersangka dan saksi selama ini kalau diperiksa itu tidak dibatasi waktu atau durasi berapa kali. Jadi mohon maaf, kalau ada penyidik yang bodoh, dia akan memeriksa saksi atau tersangka itu bisa 1000 kali tanpa ada batasan, ya. Bahkan tanpa ada waktu, sehingga membuat si tersangka atau saksi ini tidak bisa bekerja mencari nafkahnya dengan baik. Itu. Kemudian terkait penahanan. Penahanan itu sedapat mungkin lebih besar hak objektifnya, ya, dibandingkan dengan hak subjektif dari penyidik. Karena hak subjektif itu sangat berbahaya kalau ada kasus-kasus pesanan. Demikian juga klien saya pernah mengalami ketika diperiksa. Karena klien saya ini banyak berbelit mungkin, penyidik sampai mengeluarkan pistolnya, dia taruh di meja. Nah, sebaiknya ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan, itu pistolnya sebaiknya jangan dibawa. Karena kalau taruh di meja ya jelas akan membuat presiden yang tidak baik buat tersangka maupun saksi dalam rangka menggali pengakuannya. Terima kasih, itu saja Ketua. Terima kasih. Oke, langsung Pak Juniper. Baik, terima kasih. Ya, yang mulia Ketua dan Bapak-bapak atau anggota DPR, izinkan kami
menyampaikan pernyataan sikap bersama Koalisi Organisasi Advokat pendukung pengesahan RUU-KUHP. Disampaikan kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai perwakilan dari Koalisi Organisasi Advokat pendukung pengesahan RUU-KUHP dengan ini menyatakan sikap dan pandangan bersama terhadap proses pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini berada dalam tahap sinkronisasi dan perumusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah mencermati dan mendiskusikan secara mendalam substansi materi RUU-KUHP serta urgensinya, keberlakuannya, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendukung penuh kelanjutan proses pembahasan dan pengesahan RUU-KUHP dalam tahun 2025. Mengingat rencana implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang akan berlaku pada awal Januari 2026 memerlukan sistem hukum acara yang modern yang sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia. 2. Menolak segala bentuk upaya penundaan, pembatalan, atau penghilangan pembahasan RUU-KUHP yang tidak berdasar dan tidak mencerminkan semangat reformasi hukum serta perlindungan hak asasi manusia. 3. Mengapresiasi substansi RUU-KUHP yang memuat penguatan peran advokat dan perlindungan hak korban tersangka terdakwa antara lain. 1. Hak advokat mendampingi saksi sejak tahap penyelidikan. 2. Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya dengan etikat baik. 3. Ketentuan yang lebih ketat terkait syarat penangkapan dan penahanan. 4. Keadilan restoratif dan jaminan proses peradilan yang adil, fair trial. 4. Mendorong DPR dan pemerintah untuk lebih terbuka dalam menerima masukan substantif dari masyarakat, termasuk dari organisasi advokat dalam proses penyempurnaan akhir dari RUU-KUHP. Kelima, menyerukan kepada seluruh fraksi di DPR untuk tidak tunduk pada tekanan kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menggagalkan pembahasan dan pembahasan RUU-KUHP dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun konstitusional. 6. Menegaskan koalisi organisasi advokat siap mengawal dan mendukung pengesahan RUU-KUHP secara aktif dan konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab profesi dalam memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Demikian pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab moral kami terhadap pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Atas perhatian dan komitmen DPR RI kami ucapkan terima kasih hormat kami, Koalisi Organisasi Advokat pendukung RUU-KUHP. 1. Saudara Hotman Paris Hutapea. 2. Junifer Girsang. 3. Saudara Riwanto Fihartono. 4. Palmer Situmorang. 5. Saudara Magdir Ismail. 6. Enita Adilaksmita. 7. Trimedia Panjaitan. 8. Siti Jamalia Lubis. 9. Teguh Samudra. Ke-10 Maria Salikin. 11 Rifai Kusuma Negara. Ke-12 AKHI Asosiasi Konselor Hukum Indonesia. Yang menandatangani adalah Ketua Umum dan ini semua diketahui dan diterima dan setuju seluruh anggota yang berada di bawah organisasi yang hadir hari ini, dan hari ini ada 415 yang siap bersama kita. Demikian pernyataan bersama kami. Ada yang kelewat.
Siapa? Kongres Advokat Indonesia. Tidak disebutkan dalam koalisi ini. Siapa? Kongres Advokat. Heru Notonegoro. Oh ya, Kongres Advokat mohon maaf, Indonesia. kesalahan saya tidak sebut Heru ada. Ya, ada Heru, mohon maaf. Ya, terima kasih. Baik, secara resmi kami menyerahkan ketua dan kemudian izinkan kami juga menyampaikan juga bahan-bahan ataupun masukan-masukan dari setiap organisasi sebagai referensi kepada ketua dan bapak-bapak anggota DPR untuk bisa menuntaskan pembahasan RKUHP di tahun 2025. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu aja ya, satu atau dua ya, paling banyak ya dari rekan-rekan ya. Pak Abduh silakan. Pak Tandra, dan Pak Hinca ya. Pak Abduh dan Pak Hinca memberikan tanggapan, silakan. Silakan Pak Abduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah PKB. Yang saya hormati hadirin yang hadir, para advokat dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Yang saya hormati pimpinan dan panutan saya, Pak Habibur Rahman. Kenapa panutan? Karena beliau selalu memfasilitasi semua yang ingin berpartisipasi dalam KUHP ini. Bahkan yang menolak pun beliau undang ke sini. Perkenalkan, saya Abdullah, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin salah satu yang unik di kita, saya bukan mantan jenderal polisi, saya bukan mantan jaksa, saya bukan advokat, saya bukan mantan hakim. Bahkan di darah saya pun tidak ada unsur tersebut. Begitupun juga sebelah saya, Pak Rusdi. Beliau juga tidak ada di darah beliau unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, bagi kita, Partai Kebangkitan Bangsa, yang saya perjuangkan adalah hadirnya ruh keadilan, hadirnya reformasi hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu ketika teman-teman hadir di sini, ini bagi saya energi positif. Dan saya selaku perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa mendukung dan mendorong penuh bahwa KUHP ini harus segera dijalankan. Kita tidak berpihak pada satu elemen unsur aparat penegak hukum siapapun. Kita murni hadir di sini berbicara dengan apa situasi keadilan yang ada di bawah kriminalisasi, intervensi hukum dan lain-lain. Oleh karena itu bagi saya KUHP ini memang harga mati harus dijalankan. Terima kasih pimpinan. Ya, Pak Hinca ya. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, para advokat dari seluruh Indonesia yang hadir di Komisi 3, rumah keadilan untuk kita semua. Kami mendengar, mencatatnya, dan mengikuti dengan seksama. Semua pikirannya adalah bagaimana yang terbaik. Oleh karena itu, dari saya Hinca Panjaitan, dari fraksi Partai Demokrat, berterima kasih untuk masukannya dan mendukung penuh apa yang sudah disampaikan, terutama pernyataan sikap yang menurut saya luar biasa ini, para advokat untuk berjuang. Dan saya lihat tadi di pojok sana, senior kita, Bang Denny Kailimang, mendengarkannya dengan seksama. Meskipun dia tidak bicara, tapi saya kira apa yang dibicarakan semua teman-teman adalah juga suara hatinya. Oleh karena itu pimpinan, mewakili kita semua, Komisi 3 berbangga hati menerima masukan dari seluruh advokat yang hadir hari ini. Saya mendukung penuh KUHP kita tuntaskan segera untuk mendampingi KUHP kita 2 Januari 2026 yang akan datang. Terima kasih pimpinan. Terakhir Bimantoro lah, Bimantoro silakan. Siap, terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati,
abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dari organisasi advokat, kami sangat senang sekali hari ini kami menambah pengayaan ilmu kami, penguatan kami dari berbagai macam tekanan hari ini, tetapi abang-abang dan bapak ibu sekalian datang hari ini membawa warna baru untuk keadilan hukum yang ada di Indonesia. Hari ini saya rasa kita semua mempunyai visi yang sama, misi yang sama, yaitu penguatan hak warga negara. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Komisi 3 sudah menerima lebih dari 60 organisasi ataupun masyarakat yang hadir, dan sudah banyak juga yang diakomodir dan dituangkan dalam setiap pasal-pasal RKUHP yang ada. Mungkin hari ini penambahan ilmu ini bisa menyempurnakan draft akhir KUHP, dan saya mendorong agar KUHP ini terus dilanjutkan dan bisa disahkan, karena kita sama-sama melihat semangat keadilan hari ini untuk memperbaiki hukum kita, yaitu untuk penguatan hak warga negara tertera di KUHP kita yang baru. Melalui penguatan advokat, pendampingan hukum, dan impunitas advokat, saya yakin tidak ada lagi ke depan warga negara yang terzolimi. Tidak ada lagi keadilan yang tidak bisa didapatkan oleh warga negara yang tidak mempunyai apa-apa, tapi tetap harus berjuang melawan hukum. Saya yakin penguatan ini bisa diwakili oleh teman-teman dan rekan-rekan advokat. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum. Cukup rekan-rekan anggota? Ya, saya pikir cukup ya rekan-rekan, kita terima dulu ya. Silakan Pak, disampaikan sini. Iya, iya. Izin Ketua, tadi saya protokol sampaikan indah sekali, ya. Karena ini komitmen kami, izinkan kami menandatangan pernyataan ini di depan Ketua dan anggota DPR. Siapkan mejanya aja pimpinan. Silakan. Sudah ditandatangan kan? Enggak apa-apa, nanti Pak. Oke. Nah, biar tantangan di sini ya. Kongres Advokat Indonesia. Pak Heru silakan. Silakan Pak Heru. Masing-masing kapoksi ya. Pak Heru. Advokai